Syariah kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ningrum. Software atau perangkat lunak. Software atau perangkat lunak adalah data yang diprogramkan, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Untuk pembuatannya memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi kompil agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware, yaitu personal komputer. Kemudian, perangkat lunak yang ada pada perangkat keras merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Selanjutnya, apa sih fungsi dari software? Yang pertama, yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, fungsi dari software yaitu mengatur hardware yang ada pada komputer. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Kemudian yang keempat, berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Kemudian yang kelima, dapat digunakan dalam mengidentifikasi program di dalam komputer. Kemudian pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi atau operasi sistem, digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Fungsi lainnya dapat menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Selanjutnya yang kedua, bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contohnya yaitu Java, yaitu pemrograman yang masih memerlukan perangkat khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, program aplikasi. Banyak digunakan dan sering kita gunakan, yaitu contohnya seperti Microsoft Office, Calculator, atau Mozilla Firefox. Kemudian jenis-jenis lisensi software. Ada property software, yaitu berpemilik, sehingga seseorang harus meminta izin atau dapat dilarang untuk mengedarkan, menggunakan atau memodifikasi software tersebut. Selanjutnya ada commercial software, yaitu software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan dengan konsep bisnis. Dibutuhkan proses pembelian atau sewa untuk bisa menggunakan software tersebut. Kemudian ada public domain, yaitu software yang tidak memiliki hak cipta. Selanjutnya ada freeware, yaitu software yang diizinkan untuk digunakan atau disebarluaskan namun tidak memiliki izin untuk dimodifikasi. Selanjutnya ada shareware, yaitu software yang diizinkan untuk didistribusikan salinannya. Jika softwarenya digunakan terus-menerus, maka si pemilik software meminta bayaran untuk lisensinya. Kemudian ada GNU atau General Public License. GNU atau GPL adalah suatu kumpulan ketentuan pendistribusian software untuk mengkomplitkannya. GPL memberikan izin kepada pengguna software untuk menggunakan, memodifikasi dengan syarat memiliki lisensi yang sama. Selanjutnya ada open source, adalah software yang dapat dilihat
lihat kode sumbernya. Perlu diketahui, software open source bukan berarti software gratis. Kemudian ada copyleft, adalah plesetan dari copyright atau hak cipta. Kemudian ada spesifikasi software untuk komputer, yaitu ada sistem operasi untuk mesin server, diantaranya Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. Selanjutnya, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database, server remote, desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Selanjutnya, aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan, diantaranya routing, proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain, atau yang lainnya seperti NMS, yaitu Network Management System. Terima kasih, itulah tadi pengertian fungsi dan jenis-jenis dari software. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa software yaitu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan pada HP Android ataupun pada komputer yang memudahkan pekerjaan manusia untuk dapat kita akses dan kita kelola. Baiklah, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.